Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pagi ini kita kembali mengupas buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita sampai pada poin kehidupan hati adalah kunci. Karena menahan amarah, sabar itu adalah amal hati. Maka hati di sini merupakan faktor penentu. Apakah kita bisa mengendalikan emosi kita atau kita menuruti hawa nafsu kita dan meluapkan kemarahan kita. Sejatinya kecerdasan mengelola emosi itu sangat erat kaitannya dengan kondisi hati seseorang, apalagi seorang mukmin. Ya. Sebab belajar teori tidaklah terlalu sulit. Ya, mungkin kita memahami, mengetahui bahwa kita tidak boleh marah, kita harus sabar. Tapi teori tidaklah, praktik tidaklah semudah teori, semudah yang kita katakan. Ya, karena ini amal hati. Kaedahnya seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, bahwa semua amal hati itu berat. Ya, amal-amal hati atau amalul qulub adalah amal-amal yang berat. Karena hati kita memang susah untuk kita kendalikan. Dia di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan menurut kehendaknya. Ya. Nah, tentunya mengamalkan ilmu itu jauh lebih berat. Ya, yaitu di dalam praktiknya di lapangan. Ya, belum tentu kita bisa bersabar, belum tentu kita bisa menahan emosi. Ya, kebanyakannya atau seringnya mungkin kita kebablasan atau kita lupa. Ya, apalagi ini berkaitan dengan hati kita. Ya, nah ingatlah bahwa baik buruknya kondisi hati akan menentukan kondisi jasad atau jasmani seseorang. Dan akan menentukan pula baik buruknya sikap, perkataan, dan perbuatannya. Maka dari itu, Nabi SAW bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat, salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad seseorang ada sekerat daging. Jika baik dia maka baik seluruhnya, jika rusak dia maka rusak seluruhnya. Dan sekerat daging yang dimaksud oleh Nabi SAW tersebut adalah hati. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kehidupan hati seseorang dan kebersihannya. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman di dalam surat Asy-Syams, ya, Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan hatinya atau jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji hati manusia dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada hati itu dua jalan untuk dipilih. Jalan kefasikan atau jalan ketakwaan. Jalan kefasikan, jalan keburukan atau kebaikan. Ya, karena Allah ingin menguji
hati manusia. Ya, apabila dia lulus ujian itu, maka dia akan menjadi hamba yang utama. Tapi jika dia gagal, dia akan menjadi hamba yang hina. Kalau kita perhatikan di dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dalam surat Asy-Syams, bersumpah hingga 11 kali. Ya, mulai dari wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha sampai kepada firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. 11 kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Tidak ada sumpah sebanyak ini di dalam Al-Qur'an. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isi sumpah atau jawab sumpah, jawabul qasam, bahwa sungguh beruntunglah hamba yang mau membersihkan jiwanya, hatinya, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Maka kecerdasan dalam mengelola emosi, ya, kunci utamanya adalah kehidupan hati. Kalau kita susah untuk mengendalikan emosi, coba perhatikan kondisi hati kita. Mungkin hati kita lemah, mungkin hati kita berpenyakit, ya mungkin hati kita sudah banyak rona-rona hitam ya dari dosa yang kita lakukan, sehingga susah untuk kita kendalikan, ya susah untuk kita luruskan, ya. Nah, jadi kunci utamanya adalah kehidupan hati, yaitu hati yang disinari dengan cahaya iman, kecintaan kepada Allah, dan kerinduan kepada kampung akhirat. Itu mengharapkan hasil bukan di dunia, ya, sabar hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya hasilnya nanti, yaitu balasannya nanti dari semua kebaikan yang kita lakukan di dunia nanti di kampung akhirat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, Nabi kita diuji dengan berbagai macam ujian dan Nabi kita bersabar atas ujian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dan Allah hibur nabinya dengan mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kelak, saufa itu menunjukkan masa yang akan datang. Ya, yu'tika rabbuka. Allah akan memberikan kepadamu, kamu akan memberikan kepada kamu hasilnya, balasannya, kenikmatan dari seluruh jerih payah. Fatarda, dan engkau akan ridha dengan pemberian itu. Engkau akan puas dengan apa yang Allah berikan nanti di akhirat. Ya, maka hati yang disinari dengan cahaya iman, kecintaan kepada Allah, dan kerinduan kepada kampung akhirat, inilah hati yang kokoh, yang mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya, tugas-tugas hati. Di antaranya adalah sabar, menahan emosi, dan banyak lagi tugas-tugas hati lainnya. Apabila seseorang memiliki hati yang hidup seperti ini, maka ia akan menjadi pribadi yang kuat, orang yang bijak dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapinya. Dia akan mampu mengambil sikap yang benar dalam kondisi emosi bagaimanapun. Ya, dirinya tidak hancur terbawa emosi. Ya, baik ketika ia merasa senang, puas, gembira, maupun saat sedih, kecewa, atau amarah melanda jiwanya. Ya. Oleh karena itu, dalam mengemban tanggung jawab sebagai orang tua, ya, kita bicara dalam konteks mendidik anak, ya, menahan amarah dalam konteks mendidik anak. Walaupun kita katakan, sering kita sebutkan juga, menahan amarah ini luas cakupannya, ya, meliputi semua interaksi kita dengan manusia. Hablun minan nas. Bahkan hubungan kita dengan diri sendiri. Kadang-kadang ada orang yang marah kepada dirinya sendiri. Ya, nah demikian. Bagaimana kita bisa mengelola ini? Ya, dan yang kita bicarakan di sini adalah suatu hal yang lebih spesifik, yaitu di dalam mendidik anak, berinteraksi dengan anak kita sebagai orang tua. Maka kita harus terus memupuk keimanan dan memperbaiki amal perbuatan kita, ya, untuk bisa mampu mengemban tugas yang berat, yaitu mendidik.
Kadang-kadang anak-anak itu ya memang mereka tidak sengaja ya, bukan kemauan mereka memancing amarah orang tuanya. Tapi begitulah anak-anak ya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Kadang-kadang melakukan hal-hal yang konyol, ya maklumlah mereka ya perlu belajar, ya perlu diajari, ya, dan itu kadang-kadang membangkitkan emosi orang tua. Ya, sehingga kita terdorong untuk marah dan terus-menerus marah. Kalau kita ikuti marah ya dalam mendidik anak, maka kita akan terus-terusan marah. Karena anak ini akan mengulangi kesalahan berkali-kali, kesalahan yang sama maupun kesalahan baru. Ya, kesalahan baru itu jelas karena dia nggak tahu. Kesalahan yang sama, ya begitulah anak-anak, ya, akalnya masih kurang, ya, daya nalarnya juga masih lemah, ya, maka wajar kalau kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang memicu amarah orang tuanya. Maka disitulah kita perlu, ya, membekali diri, ya, memupuk iman kita, memperbaiki amal perbuatan kita, ya, mengendalikan kondisi hati kita, ya, ataupun memperbaiki kondisi hati kita. Kita harus selalu mengoreksi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kunci yang akan membuat kita sukses di dalam mendidik, ya. Inilah kunci kemudahan dan kesuksesan. Dan seorang mukmin sangat yakin bahwa janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. La yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janji. Allah juga mengabarkan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua urusannya menjadi mudah, ya. Yaj'al lahu fi amrihi min amrihi yusra. Allah akan jadikan urusan-urusannya mudah. Ya, termasuk di dalam mengemban tugas yang berat, yaitu mendidik anak. Ya, nah demikian. Kita harus selalu menjaga agar hati ya tetap hidup, bahkan semakin hidup, semakin bersih dan bening. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah menjelaskan tentang bermacam-macam hati manusia. Ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi asyaitan summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim." liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladina fi qulubihim marad wal qasiyatu qulubuhum wa innadh dhalimina la fi shiqaqin ba'id wa liya'lama alladina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54 ini, "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila memiliki suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Dan Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Agar Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit dan yang keras hatinya. Dan sungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat nyata. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah benar dari Rabb-Mu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi hati menjadi 3 macam. 2 hati terkena keburukan dan 1 hati yang selamat.
Dua hati yang terkena keburukan adalah hati yang di dalamnya ada penyakit. Fi qulubihim marad. Ini hati orang-orang munafik. Ya, penyakit yang menggerogoti hati mereka adalah penyakit syak, ar-raib, yaitu penyakit keraguan-raguan. Ya, dari satu sisi mereka tahu, tapi dari sisi yang lain mereka tidak mau. Ya, antara tahu dan tidak mau, ini adalah suatu hal yang kontradiktif di dalam hati orang munafik itu. Ya, sehingga akhirnya mereka meninggalkan apa yang mereka ketahui. Ya, mereka lebih memilih ketidakmauan mereka. Ini hati orang munafik. Hati yang kedua adalah wal qasiyati qulubuhum. Ya, hati yang keras dan mati. Ini adalah hati orang-orang kafir, keras dan mati. Wal qasiyati qulubuhum. Ya, yang Allah katakan sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja, kamu beri peringatan, tidak diberi peringatan, dapat nasihat, tidak dapat nasihat, ya la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya, karena hati mereka sudah mati. Ya, dan yang ketiga adalah inilah hati orang-orang yang beriman. Ya, fatukhbita lahu qulubuhum. Ya, hati yang mukhbit, yaitu hati yang tunduk. Ini adalah hati yang selamat, hati orang-orang yang beriman yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tunduk dan berserah diri serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itulah pembagian hati yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Pertama, hati yang sehat dan selamat, yaitu hati yang selalu menerima, ia menyintai dan mendahulukan kebenaran. Ya, pengetahuannya tentang kebenaran benar-benar sempurna, hingga ia taat dan selalu menerima. Ya, tidak ada penolakan. Ya, tidak ada pembangkangan dan kedurhakaan. Yang kedua adalah hati yang keras. Ini kebalikan dari yang pertama. Ini hati orang-orang kafir yang tidak menerima dan tidak taat kepada kebenaran, menolak, membangkang, ya, dan mendurhakai. Ini adalah kondisi hati orang-orang kafir. Yang ketiga adalah hati yang sakit. Ini hati orang-orang munafikin, orang yang hatinya di dalam hatinya terdapat penyakit. Ya, jika penyakitnya kambuh, maka hatinya menjadi keras dan mati. Dan jika ia mengalahkan penyakit hatinya, maka hatinya menjadi sehat dan selamat. Ya, nah demikian. Ya, ada keraguan-raguan, ya ada marad, keraguan-raguan di dalam hati mereka. Maka setiap orang sadar bahwa untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua, dia harus memiliki, ya tentunya kondisi fisik yang sehat. Ya, namun bukan hanya itu saja, ya. Segala upaya yang ia lakukan untuk menjaga kehidupan dan kesehatan badan, ya itu belum cukup. Ya, ada perkara yang lebih penting untuk dia perhatikan, yaitu kesehatan hatinya. Ya, nah demikian. Namun sangat sedikit orang yang menyadari bahwa selain badan yang sehat, kita juga membutuhkan hati yang sehat. Kadang-kadang kita berlebih-lebihan ketika badan kita sakit, kita sibuk berobat. Tapi ketika hati kita sakit, kita justru tidak merasakan ya gangguan apapun. Kita tidak merasa terganggu, kita tidak merasa sakit. Padahal kita sedang sakit dan perlu berobat. Ya, nah demikian. Bahkan bisa kita katakan bahwa kehidupan hati jauh lebih penting. Ya, selama hidup di dunia ini, ya hati itu adalah suatu yang selalu ditarget oleh syaitan. Syaitan tahu bahwa untuk melumpuhkan seseorang, maka ia akan membidik hati manusia itu, hati anak Adam. Ya, apabila dia berhasil melumpuhkannya, maka
dia akan bisa mengalahkan anak Adam itu. Dia akan bisa membinasakan dan bisa menguasai anak Adam itu. Namun jika dia tidak berhasil melumpuhkan hatinya, maka syaitan akan pergi dan lari. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka dari itu kehidupan hati harus menjadi satu perkara yang pokok dalam kehidupan. Seperti yang Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, maka orang tua harus benar-benar berusaha agar bisa menjadi sebab ya turunnya hidayah ya untuk ya anak-anak mereka. Dan untuk mencapai tujuan itu ya yang paling dibutuhkan adalah kekuatan, kebersihan dan kebeningan hati. Ya, sehingga kita bisa mengemban tugas itu, terutama misalnya menjadi teladan terbaik ya. Ya, mencontohkan sesuatu yang baik kepada anak. Nah, ini perlu hati yang kuat. Demikian juga ya kita sebutkan di dalam konteks mendidik ini juga menahan amarah. Bisa sabar mendidik. Karena mendidik itu adalah suatu tugas yang berkesinambungan. Ya tidak bisa hanya ya kita katakan kelar ataupun selesai 1-2 tahun. Mendidik itu adalah proses yang berkesinambungan. Terus-menerus kita lakukan ya untuk mereka, untuk anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak itu bahkan sudah menikah sekalipun, bahkan sudah punya anak sekalipun, ya mereka tetap memerlukan bimbingan dan pengarahan pendidikan dari orang tua. Walau bagaimanapun, orang tua pasti memiliki pengalaman yang lebih, ilmu yang lebih daripada anak-anak mereka. Pengalaman itu sesuatu yang mungkin tidak mereka dapatkan di bangku sekolah mereka atau di dalam jenjang pendidikan yang mereka lalui. Ya, maka orang tua di sini yang perlu memberikan bimbingan kepada anak-anak yang melalui pengalaman-pengalaman yang sudah mereka jalani. Nah, artinya apa? Proses pendidikan ini akan terus berlangsung. Ya, mulai dari mereka kanak-kanak, bahkan balita, sampai mereka dewasa. Dan untuk bisa mengemban tugas yang panjang ini, sepanjang hidup kita ini, maka kita perlu kekuatan hati. Ya, nah demikian. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga kehidupan hati? Bagaimana agar cahaya hati itu akan terus bersinar dan terang, tidak redup. Ya. Bagaimana cara menjaga kehidupan hati? Tidak ada satupun perkara yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah menunjukkan sebab-sebab dan jalan untuk meraih ya kehidupan hati seseorang. Ya, di antara perkara yang paling agung adalah dan paling besar manfaatnya adalah kehidupan hatinya. Maka dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang sangat gamblang di dalam kitabnya. Dan dijelaskan pula melalui hadis-hadis nabinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Apabila seorang hamba bersungguh-sungguh mengamalkannya, ya niscaya akan semakin hidup dan bening hatinya. Ya, dan sebenarnya cara menjaga kehidupan hati ya tidak jauh berbeda dengan menjaga kehidupan badan. Agar badan tetap hidup maka harus diberikan asupan makanan dan gizi yang dibutuhkan. Ya, dan dijaga kebugarannya, dijaga dari penyakit-penyakit. Badan juga dijaga dan disembuhkan dari berbagai penyakit yang mungkin menyusup dan masuk ke dalamnya. Dan harus diwaspadai setiap bahaya yang ada di sekitar badan itu yang bisa melukainya. Ya, maka hati juga sama dengan badan itu, dengan jasmani, jasad kasar kita. Ya, agar hati tetap hidup, yang pertama adalah kita harus memberikan makanan dan asupan gizi yang dibutuhkan. Apa makanan hati? Apa gizi bagi hati? Gizi hati adalah wahyain.
dua wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kalamullah kita Al-Qur'an dan melalui hadis-hadis nabinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidaklah berucap dengan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Jadi makanan dan gizi, asupan gizi bagi hati adalah wahyain, dua wahyu, yaitu ilmu yang bermanfaat, al-ilmun nafi'. Dan ilmu nafi' itu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Ya, apa yang dikatakan Allah dan dikatakan Rasul. Ya, maka cara memberikan asupan makanan gizi kepada hati adalah dengan memenuhinya ya dengan ilmu yang bermanfaat, dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis nabinya, mentadabburinya. Maka Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau ada kunci yang menutupi hati mereka? Ya, hati yang tertutup itu ya adalah hati yang susah untuk memahami kitabullah, susah untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda nabinya. Ya. Nah, hati itu akan semakin kering, akan semakin kerontang, akan semakin kurus ya ketika tidak diberi asupan gizi. Ya akan semakin lemah. Maka yang pertama adalah perbanyak interaksi kita dengan wahyain, dua wahyu. Ya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya, hadis-hadis nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asupan gizi bagi hati. Ya. Dan itu kita bisa rasakan ketika kita mentadabburi satu ayat saja ya di dalam Al-Qur'an. Ya, itu terasa hati kita itu hidup. Karena Al-Qur'an itu adalah samudera ilmu. Oleh karena itu para salaf dahulu interaksi mereka dengan Al-Qur'an bukan hanya sebatas bisa membacanya dengan baik. Bukan hanya sekedar ya menghafalnya. Ya, tapi lebih dari itu, mereka berusaha untuk mendalami. Mereka berusaha untuk mengambil faidah dari satu ayat sampai ribuan faidah. Imam Syafi'i ya mentafakuri satu ayat itu untuk mengeluarkan ribuan faedah darinya. Itu baru satu ayat. Ya, bayangkan ada lebih dari 6.000-an ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, nah demikian yang bisa kita ambil saripati dan faidahnya di dalamnya. Ya, mungkin sepanjang hidup kita itu tidak akan selesai ya untuk menguak dan untuk menggali ya faedah-faedah yang ada di dalam kitabullah. Itu baru kitabullah. Belum lagi sunnah-sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sibukkanlah hati dengan mentadabburi wahyain, dua wahyu ini. Ya, kita baca, ya maka membaca buku, ya itu adalah salah satu cara ya untuk ya kita katakan menghidupkan dan memberikan asupan gizi bagi hati. Ya, tapi apa yang terjadi, coba bisa kita rasakan sendiri ya. Ketika kita mentadabburi Al-Quran, terasa hati itu menjadi lembut, ya menjadi bergairah, ya hidup, ya dan terdorong untuk kepada perkara-perkara yang bermanfaat, menenangkan jiwa, menenangkan hati, ya sehingga kita bisa fokus kepada perkara-perkara yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi ketika kita mengisi hati kita dengan berita-berita manusia, ya kita sibuk membaca berita, ya berita itu ada yang benar, ada yang hoak, ya ada yang macam-macam. Enggak semua berita benar. Ya. Yang benar pun kadang-kadang sudah bercampur baur dengan kebohongan. Ya berbagai macam keburukan ada di dalamnya. Ya tergantung ya tujuan orang yang membuat berita itu. Ya. Nah, ada orang yang sengaja orang jahat yang sengaja membuat berita palsu. Maka yang bodoh adalah orang yang membacanya.
Ya, dan orang yang celaka adalah orang yang menyebarkannya. Maka Nabi mengatakan kafabil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah orang itu dikatakan dusta, dalam riwayat lain dosa, jika dia mengabarkan, menyebarkan semua berita yang didengarnya. Bisa kita rasakan hati kita menjadi ya enggak karuan ya. Ya, kadang-kadang orang itu menjadi emosional karena kerjanya tiap hari baca berita. Berita ini, berita itu, kadang-kadang berita sampah yang nggak perlu dia ketahui. Ya, ya apalagi hari ini ya, bisa kita katakan dunia medsos, dunia informasi, teknologi informasi, ya, yang luar biasa. Hingga kadang-kadang informasi itu, berita itu sampai kepada kita, sementara kita tidak perlu berita itu sebenarnya. Ini yang membuat hati kita, dada kita sesak, hati kita sumpek, dan ujung-ujungnya kita menjadi orang yang emosional sendiri, gitu ya, marah sendiri, mudah tersinggung, menjadi labil, ya, pikiran pun terganggu, ya, macam-macam, ya, hal-hal yang buruk masuk ke dalam pikiran kita. Itu akibat baca berita. Ya, orang yang keasikan baca berita, coba lihat, kadang-kadang murung, ya, kadang-kadang tertawa sendiri, kayak orang gila jadinya. Maka batasi, itu justru menjadi racun bagi hati. Ya, nah banyak godaannya, kadang-kadang berita itu nggak diundang, datang dia. Datang aja begitu, dan kita, ya karena jahil dan usilnya, kita klik, kita baca. Ya, lebih buruk lagi jika berita itu mengandung syubhat, begitu ya. Ya, nggak semua berita itu perlu kita dengar. Nggak perlu semua berita perlu kita baca. Ya, nah demikian. Maka, ya kita katakan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran itu akan menyehatkan hati. Ya bisa kita apalah ya, bisa kita bandingkan ya. Kita bawa mobil aja misalnya, kita hidupkan radio isinya berita, itu macam-macam pikiran tahap apa masuk ke dalam hati kita. Ujung-ujungnya kita menjadi temperamental, emosional karena terbawa berita yang kita dengar gitu ya. Itu mempengaruhi. Ya, kadang-kadang mempengaruhi kita kepada hal yang buruk, hal yang negatif, bukan positif. Ya, tapi kalau kita setel murattal misalnya, atau sedang membahas, mentadabburi satu ayat misalnya, atau hadis, hati itu menjadi ceria, menjadi cerah, ya, menjadi bersinar. Ya, kita lebih tenang, bisa mengendalikan diri kita, karena hati itu hidup, dikasih gizi, dikasih makanan, bukan dikasih racun. Ya, nah itu yang pertama, kita harus memberikan asupan gizi yang diperlukan oleh hati. Jika tidak pernah diberikan asupan gizi, maka hati itu akan kurus. Ya, hati itu akan lemah. Mungkin ujung-ujungnya hati itu akan mati. Ya, waliyadzubillah. Nah demikian. Ya, itu yang pertama. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita lanjutkan poin yang kedua dan seterusnya. Ya, tentang poin bagaimana agar hati kita tetap hidup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah. Baik, syukron jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini dalam pembahasan mendidik anak tanpa amarah, yang pembahasan kunci hidup hati, ada apa? Kunci untuk menghidupkan hati tadi telah disampaikan, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, kami ajukan yang berhubungan dengan pembahasan kita. Dari Ummu Abdillah, Ustaz, dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya yang pertama memiliki kemampuan untuk mengkondisikan adik-adiknya agar menuruti semua keinginannya.
Memang tidak dengan cara marah, tapi cenderung memanipulasi sehingga adik-adiknya menuruti semua keinginannya, Ustadz. Ya, mohon nasihatnya agar saya bisa membimbing anak saya untuk tidak menjadi pribadi yang egois dan mengarahkan semua orang untuk kepentingannya pribadi. Nah, iya. Anak itu lahir dengan membawa berbagai macam ya, seperti rezeki juga yang Allah berikan kepada masing-masing orang berbeda-beda. Ya, ya ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki dengan memberikan sifat-sifat yang baik ya, seperti kesabaran ataupun kesantunan ya. Dia seperti seorang Asyad Abdul Qais yang Allah memberikan itu kepadanya ya, dua sifat itu, al-hilmu wal anat, kesantunan dan kesabaran. Ada yang tidak ya. Jadi manusia lahir dengan berbagai macam rezeki yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Ya. Ya, di sana ada hal-hal yang memang jadi kita katakan tabiat dasar manusia. Ya, tabiat dasar manusia adalah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Ada potensi ya untuk berbuat zalim dan jahil. Itu ada pada manusia. Oleh karena itulah manusia perlu belajar, perlu dididik. Ya, perlu dididik, perlu belajar, ya perlu berlatih untuk ya bisa membuang hal-hal yang buruk pada dirinya. Ya, nah demikian. Demikian juga pada anak kita. Anak ada potensi hasad, ada. Coba lihat anak-anak itu ya, nggak ada yang mengajari mereka hasad, tapi ya itu ada pada diri mereka. Kadang-kadang satu anak hasad kepada yang lain. Ya. Ya, hingga itu memicunya untuk mengganggu ya temannya misalnya ya, didorong oleh hasad yang ada di dalam hatinya. Padahal ini tidak diajari sama orang tuanya. Orang tuanya tidak mengajari itu, ya. Nggak ada orang tua yang mengajari keburukan kepada anaknya. Ya, kadang-kadang anak-anak itu ya memang melakukannya karena ada itu tabiat dasar itu di dalam diri mereka. Ya, termasuk ya seperti hal yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini. Ya, kadang-kadang anak yang melakukan manipulasi atau ya berbohong ya. Nah, itu salah satu sebab mengapa anak berbohong sudah kita bahas dalam buku Mencetak Generasi Rabbani. Kadang-kadang bukan pengaruh lingkungan atau pergaulan, ya karena memang ya muncul begitu saja dari dirinya. Ya, nah demikian. Ya, mungkin karena ingin menyelamatkan dirinya atau ingin mencapai sesuatu. Ya, maka di sini tugas orang tua untuk mengeliminir ya sifat-sifat yang buruk ini. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tahu itu. Nah, ini si anak ini kena hasad ini. Ya, maka orang tua yang bertugas untuk mengeliminir ini ataupun untuk menghilangkan sifat-sifat buruk ini. Demikian juga dia menampakkan keegoisannya kepada saudaranya. Tidak mau berbagi misalnya, ataupun ia cenderung mendominasi misalnya. Ya, nah itu bisa terjadi pada anak. Ya, maka kita ya yang mengetahui hal ini, orang tuanya tentunya orang yang paling dekat dengan anak ini ya perlu untuk meluruskan itu. Ya, jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Harus ada upaya untuk ya kita katakan meluruskan tabiat-tabiat yang bengkok ataupun menyimpang seperti ini. Ya, nah demikian. Sehingga ya seperti kata Nabi ya, ya laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Nah, ini yang harus tanamkan kepada anak, antara sama mereka lah ya, hubungan di antara satu anak dengan anak yang lain. Ya, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Ya, maka ya ini ya adalah satu sikap yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita.
yang muda, yang adean, ya menghormati yang tua menyayangi yang muda, ya. Nah demikian, ya itu harus kita ciptakan ya suasana itu di antara mereka. Jangan dibiarkan ya kesemena-menaan itu terjadi. Kadang-kadang ya bukan hanya dari kakak ke adik ya, kadang-kadang dari adik ke kakak juga ada sifat ingin mendominasi, ingin mengalahkan, ya cenderung ya, kita katakan menzalimi ya, sehingga kadang-kadang kakaknya ini merasa ya terzalimi ya dengan sikap si adiknya. Jadi hubungan antara saudara ini perlu kita perhatikan juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, itu ujian ya juga bagi kita, bagi orang tua. Bagaimana menciptakan kondisi yang baik antara sesama ya kita katakan saudara ini ya, anak-anak kita ya. Nah demikian ya. Nah ya mungkin ada orang yang punya anak lebih dari 5 atau 4 ya, atau 5 dan seterusnya ya. Ya artinya apa ya, untuk menjaga hubungan antara anak-anak ini ya perlu peran campur tangan orang tua ya. Nggak bisa ya kita serahkan kepada anak-anak saja bagaimana mereka mau menjalin hubungan dengan ya sesama saudaranya ya. Nah demikian, dan ini sangat berpengaruh nanti ketika anak itu dewasa ya. Penanaman nilai-nilai yang baik ya dalam hubungan ya antara sesama saudara itu akan nampak buahnya nanti ketika anak-anak itu dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah, baik. Syukron jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian ya untuk Ummu Abdillah yang berada di Bekasi. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz dari Ummu Nazril yang berada di Kalimantan Timur atau di Samarinda. Ya Ustaz, saya seorang ibu yang sudah berkeluarga dan memiliki saudara perempuan yang qadarullah menikah dengan non-muslim dan juga sudah memiliki anak. Dia ingin tinggal bersama satu rumah dengan saya karena rumah yang saya tinggali ini merupakan warisan dari orang tua Ustadz. Bagaimana solusinya Ustadz? Apakah boleh saudara wanita saya tersebut yang telah menikah dengan non-muslim tinggal dengan kami? Mohon nasihatnya. Ya, pertama tentang seorang wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim itu tidak dibenarkan, ya. Nah demikian, ini tidak dibenarkan di dalam agama, ya, kita katakan wanita mukminah, ya tidak halal dinikahi oleh ya seorang pria musyrik, ya. Nah demikian, ya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan itu dalam Al-Quran. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW menjelaskannya juga di dalam hadis-hadis beliau. Ya, nah jadi secara hukum itu harus difiraq ya, seharusnya gitu ya. Menurut hukum agama ya, apabila itu terjadi ya seperti ini ya, maka ya mereka berdua harus difiraq karena pernikahannya menurut Islam dianggap tidak sah. Ya, nah demikian. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ya kalau bersikeras ya misalnya ya, tetap mempertahankan pernikahan yang secara hukum agama itu tidak benar atau fasid akadnya, ya batil akadnya. Ya maka tidak dibenarkan untuk hidup tinggal dengan laki-laki yang ya kita katakan non-muslim, ya berkumpul dengan kita katakan orang-orang yang mungkin itu bukan mahramnya jelas, kan begitu ya. Dan juga ini pernikahannya masih pernikahan syubhat ataupun akadnya masih dianggap fasid ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian, jadi masalahnya bukan boleh atau tidak tinggal serumah kan gitu ya. Masalah pertama dulu yang harus diselesaikan di sini yaitu apa? Status pernikahan itu ya menurut agama itu tidak sah ya. Fasid akadnya secara agama, secara syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Dan bagaimana? Ya harus difiraq. Ya dipisah.
Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk Munazril yang berada di Samarinda. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan kembali anak ya kepada orang tua? Karena memang dulu orang tua sewaktu anaknya masih kecil telah melakukan kesalahan dalam mendidik anak, sehingga anak tidak bisa mempercayai lagi orang tuanya agar anak mau menceritakan semua masalahnya. Kini anak sudah mulai tumbuh remaja. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan kembali kepada orang tua, Ustaz? Ya, ya, ya kita katakan masa lalu ya. Masa lalu apakah bisa diisi? Ini pertanyaan. Ini kan cerita yang sudah berlalu ya. Dulu kan begitu ya. Ya begitulah kadang-kadang ilmu datang belakangan ya, gitu ya. Baru kita sadari, wah ternyata banyak salah kan gitu ya. Nah, jadi pertanyaan yang paling mendasar adalah masa lalu apakah bisa kita isi lagi? Ya. Kembali ke masa lalu tidak mungkin ya. Anak kita kembali kecil, kemudian kita itu cuma angan-angan saja jadinya. Nggak mungkin terjadi itu. Tapi bisakah kita mengisi masa lalu? Bisa. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan taubat. Bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, dan memulai kembali. Ya jangan pernah putus asa. Wala ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah ya kecuali orang-orang yang kafir. Ya, maka perlu ya kita katakan kekuatan hati di sini ya untuk bisa kembali memulainya mungkin dari awal ya. Nah, yang berlalu ya tentunya kita kubur itu dengan taubat. Bertaubat kita kepada Allah. Kalau itu kaitannya dengan hak anak, maka kita harus berbesar hati minta maaf kepadanya. Jangan melulu menimpakan kesalahan kepada anak. Ya, boleh jadi kesalahan anak itu adalah akibat dari kesalahan orang tua. Maka kita yang pertama harus mengoreksi diri dulu, ya. Karena kita ingin memperbaiki ya di sini ya. Judulnya kan kita ingin memperbaiki kondisi yang kacau balau kan begitu ya, yang sudah berantakan ini, yang sudah kupak kapik kan begitu ya, kita ingin memperbaiki ini. Maka mulailah dari memperbaiki diri kita dulu. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh bertaubat, minta ampun kepada Allah, menyesali ya apa yang sudah terjadi, mengetahui di mana letak kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Itu yang terpenting. Ya, kalau itu berkaitan dengan hak anak, ya maka jangan berat hati, kita harus berbesar hati untuk minta maaf ya kepada si anak. Dan menjelaskan dulu seperti ini, seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya seperti ini, kan begitu ya. Dan ya kita tentunya yang pertama harus menunjukkan perubahan itu. Ya, kita ya harus berubah untuk memperbaiki keadaan. Karena ini judulnya memperbaiki kondisi yang sudah masa lalu yang sudah berantakan kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya maka nggak ada kata terlambat. Jangan katakan sudah telat ini, sudah nggak bisa lagi, nggak mungkin. Jangan katakan seperti itu. Itu kata-kata yang akan melemahkan semangat kita, azam kita. Itu akan membuyarkan taubat kita juga. Ya, nah demikian. Maka kita harus optimis. Ya, insya Allah. Ya Allah akan kasih jalan keluar jika kita bertakwa kepadanya. Ya, jika kita serius dan sungguh-sungguh. Ya, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan baginya jalan tersebut. Ya, nah demikian. Ya, terus berharap kepada Allah, jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang telat. Yang terlambat dan telat itu mati. Mati itu telat. Mati itu terlambat. Sebelum mati nggak ada kata telat, nggak ada kata terlambat.
selama hayat di kandung badan. Kita harus tetap optimis bisa memperbaiki bahkan membalikkan keadaan. Ya, berusaha. Karena Allah masih beri kita hidup. Kecuali mati, mati itu telat dah. Ya, mati itu terlambat. Ya. Nah, karena setelah mati nggak ada yang bisa kita lakukan selain penyesalan. Ya, penyesalan yang nggak akan mungkin ya kita perbaiki lagi karena sudah mati. Maka selama kita masih hidup, ya itu syukuri itu, masih hidup. Masih diberi kesempatan taubat, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki ya masa lalu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimanapun buruknya keadaan itu, ya, ini perlu kita ya ibaratnya memperbaiki kondisi ya. Nah, ya memperbaiki kondisi, memperbaiki masa lalu kita yang sudah ya terlanjur kita katakan ya kita lewati, kita lalui tanpa ilmu dengan kejahilan misalnya. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Itu bukan hanya berkaitan dengan mendidik anak ya, dalam semua hal ya. Ya, kita meninggalkan masa lalu yang bermacam-macam. Ya, jangan katakan, oh ini sudah telat, sudah terlambat, nggak mungkin. Itu dari syaitan untuk melemahkan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.